akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita ingat bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi Nabi dan wahyu putus. Siapa yang mengaku masih menerima wahyu, mengaku Nabi, Nabi palsu. Orang-orang Syiah, mereka mengaku imam-imamnya itu sampai sekarang, termasuk Imam Khomeini itu masih menerima wahyu. Pangkatnya imam, bukan Nabi, tapi imam. Tapi ingat, dalam akidah Syiah, dalam tafsir Quran Al-Huda, kitab tafsirnya orang Syiah, dengan terang-terangan mereka mengakui waja'alna lil muttaqina imama. Itu ayatnya. Tafsirnya lihatlah betapa tingginya pangkat imam. Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua rasul besar saja, masih berdoa kepada Allah, rindu dan kepingin jadi imam. Berarti pangkat imam adalah lebih tinggi dari rasul sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inilah sesatnya Syiah. Maka kalau ada orang kiai mengatakan Syiah itu karo ahli sunnah itu memang beda titik-titik, wahai beda titik-titik, bedanya sedikit. Sedikit apa sedikit? Kita dengan Syiah itu beda usul agama, rukun iman beda, rukun Islam beda. Rukun iman beda, rukun Islam beda. Jangan bilang sama, beda dikit. Mereka masih mempercayai wahyu masih turun kepada imam-imam Syiah itu. Maka ucapan imam Syiah sama dengan Quran. Ketika Imam Khomeini mengatakan Salman Rushdie yang mengarang novel ayat-ayat setan wajib dibunuh, itu sampai kiamat dikejar terus itu. Mana tahu yang hadir ini ada yang sudah masuk Syiah, tobat. Tobat. Jangan bilang sama, bohong, mereka membohongi Anda. Rukun iman kita 6, betul? Rukun iman berapa? 6, jangan bawa-bawa perkara. Ini ngaji nih, rukun iman 6 perkara. Nggak berani orang Cina masuk Islam. Hanya, we orang ulus satu pekala, we bangklet tuh. 6 pekala, hanya nggak berani orang Cina masuk Islam. 6 perkara. Jangan bawa-bawa perkara. Rukun iman ada, udah jangan bawa-bawa perkara.
Ini ngaji-ngaji model lama ini. Rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara. Iya, 11 perkara. Kowe punya emas 1 gunung lata deh. Rukun iman kita, al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. 6. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadar baik dan qadar buruk. 6. Syiah rukun imannya 5. Pertama, tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kedua, nubuah, mengakui Nabi Muhammad seorang nabi. Yang ketiga, imamah, wajib percaya pada imam dan masih menerima wahyu. Siapa tidak percaya kepada imam dan masih menerima wahyu, maka dia kafir dari agama Islamnya Syiah. Jadi dia sudah mengkafirkan kita dulu. Yang keempat, al-ma'ad, janji-janji Allah. Yang kelima, al-adlu, pengadilan Allah di hari kiamat. 5. Tidak ada disebut percaya sama Quran, tidak ada disebut percaya sama malaikat. Siapa bilang kita dengan dia beda sedikit? Rukun Islam kita 5. Rukun Islam Syiah 5, tapi tidak sama. Rukun Islam kita yang pertama, menyaksikan Allah Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syiah rukun Islam pertamanya sholat 3 waktu. Beda. Kita rukun Islam kita yang kedua, sholat 5 kali sehari. Orang Syiah sholatnya 3 waktu, 5 kali tapi 3 waktu. Dia azan subuh, dia sholat subuh. Kemudian dia azan zuhur, dia sholat zuhur. Kemudian dia sholat asar. Jadi dijamak seumur hidup zuhur dengan asar. Nanti waktu asar dia nggak azan. Tidak ada sholat asar di waktu asar oleh orang Syiah. Dia sholat zuhur dengan asar gabung, azannya zuhur saja, asar tidak azan. Kemudian sholat maghrib, dia tidak azan maghrib. Waktu isya dia azan isya, dia sholat maghrib dengan isya digabung. Jadi Syiah sholat 5 kali, kita sholat 5 kali. Tetapi kita 5 waktu, dia hanya 3 waktu. Jangan bilang kita dengan Syiah sama atau beda sedikit. Rukun Islam kita yang kedua sholat, dia rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, dia membayar zakat. Kita rukun Islam yang ketiga, bayar zakat. Zakat kita 2,5%, 1/40 dari harta kita, setahun sekali haulnya, dan jumlah minimalnya itu 82 gram emas. Jadi kalau bapak-bapak menyimpan uang senilai, ibu-ibu menyimpan uang setahun senilai 50 jutaan, kalau sekarang disimpan setahun tidak diambil-ambil, apakah nyimpan emas, apakah nyimpan permata, apakah apa saja yang bisa diduitkan, harta 50 juta nilainya, atau duit atau perak, pokoknya segitu, setahun tidak dijual-jual, tidak diambil-ambil karena ada sumber makan yang lain, maka dalam Islam Anda orang kaya, wajib dizakati 2,5%. Tahun depan tinggal 80 gram, tidak wajib zakat, Anda tidak dihitung orang kaya. Orang kaya itu punya simpenan 50 juta kaya dalam Islam. Kalau dalam ekonomi punya simpenan 10 miliar pun masih ngaku miskin. Itu bedanya Islam dengan ekonomi tipu-tipu ini. Ini ekonomi barat, ini disebut ekonomi bubble economic, ekonomi tipu-tipu. Kayaknya besar gelembung, tapi gelembungnya gelembung bubble, gelembung sabun, ditusuk jarum pecah. Islam ekonominya real economic, ekonomi real. Yang ada itu ya itu, nggak ada nggak boleh transaksi ekonomi tanpa kenyataan real. Makanya bursa efek itu dalam Islam haram. Namanya aja efek. Efek itu bahasa Inggris, diambil dari bahasa Arab, ifkun, artinya tipu-tipu. Ifkun itu tipu, dusta. Bursa efek, bursa dusta. Wah, saham saya naik dari 7.000 jadi 9.000, 9.000 10.000, nggak ada duitnya itu. Tiba-tiba jatuh, puk, jadi 1.000, bangkrut. Itu bursa efek, bursa dusta. Bubble economic, ekonomi tipu-tipu.
Syiah zakatnya itu 20%, bukan 2,5%. Dan kita wajib membayar zakat kepada asnaf yang 8, fakir, miskin, gharib, orang yang berutang karena Allah, budak yang mau membebaskan diri dan sebagainya, ada 8. Syiah tidak, hartanya itu 20% dizakati, 20% zakatnya, dan wajib dibayar kepada marjiknya saja, guru-gurunya saja, marjaknya saja. Makanya ulama Syiah kaya-kaya karena semua zakat umatnya untuk dia. Saya itu ditawari masuk Syiah tahun 96 ketika saya di luar negeri ngaji di Saudi Arabia. Kalau bapak mau masuk Syiah, saya diundang ketemu menteri agamanya Ja'far Al-Hadi, dikasih surat rekomendasi untuk ngambil S3 di Qom, kota sucinya orang Syiah, Qom. Pulang dapat dokter, dikasih duit 3 miliar. Waktu itu dolar masih 1.000. Kalau sekarang berapa itu berarti? 14 kali 3 lumayan juga ya, 72 ya, berapa itu? 14 kali 3 42 atau berapa itu? Miliar kalau sekarang. Waktu itu saya bilang, wah boleh tuh kalau duit segitu saya bisa bikin pesantren di Jawa. Oh nggak boleh, harus buat pesantren di Sumatera, karena di Jawa sudah ada Sayyid Jalaluddin Rahmat. Baru saya tahu Jalaluddin Rahmat itu Syiah, walaupun di sini dia belum mengaku Syiah. Zaman Pak Harto siapa yang berani? Asal jumpa demi Allah, wallahi saya bukan Syiah. Kenyataannya Menteri Agama Syiah mengakui dia Syiah. Pendusta, takiyah, pendusta. Yang ketiga, kita itu syahadat, sholat, zakat. Yang keempat, kita puasa. Dia yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Kita minal fajri summa atimmus siyama ilal lail. Kita puasa itu dari fajar, azan subuh, sampai beduk maghrib, azan maghrib, ilal laili, surah Al-Baqarah. Syiah tidak ada azan maghrib. Tidak azan maghrib, nggak azan dia azannya isya. Makanya mereka kalau buka puasa udah maghrib dia masih ngobrol-ngobrol di halaman masjid, itu makanan sudah tersedia, dia ngobrol-ngobrol. Begitu azan isya baru dia makan. Allah malaka sumtu. Jangan bilang sama kita dengan Syiah. Kita ilal laili, mereka hatta laila. Kita menyentuh bibir malam sudah buka, dia mewajib sudah malam baru buka. Jangan bilang sama. Yang kelima, kita naik haji bagi yang mampu. Mereka yang keempat naik haji. Haji mereka ada beda-beda dengan kita. Kita boleh pakai payung. Ketika pakaian ihram pakai payung boleh, tapi nggak boleh pakai topi. Ala roksi, lengket ke kepala nggak boleh. Tapi kalau fauqa roksi, di atasnya berpayung, kita boleh. Dia tidak, batal hajinya, nggak sah kalau dia pakai payung. Makanya haji-haji Iran naik bus, itu busnya dipangkas, nggak ada atapnya, itu merah-merah. Kalau musim panas itu macam kepiting rebus. Mereka putih-putih, merah, berjemur 2 hari 2 malam. Cuman kalau naik haji, naik kapal terbang, tak berani juga dia mapas. Kalau dipapas juga bagus juga itu ya. Yang kelima, kita haji bagi yang mampu. Dia yang kelima, wilayah. Hanya wajib taat kepada pemimpin yang Syiah saja. Ini tentang Syiah. Saya dengarlah azan Syiah. Mau dengar azan Syiah? Nah, dengar baik-baik. Bedanya dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ya la sholah,
Dia enggak, syahadat lagi dia. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Aku bersaksi Sayyidina Ali adalah walinya Allah. Asyhadu anna aliyan khalifatullah wa hujjatullah wa auladum minal ma'sumin. Aku bersaksi Sayyidina Ali adalah khalifah yang sah, khalifah Allah yang sah, dan dia adalah hujahnya Allah, pembela agama Allah, dan anak cucunya sampai hari kiamat termasuk orang-orang yang maksum, terpelihara dari dosa seperti rasul-rasul. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kita begitu, dia enggak. Hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Mari kita mengerjakan amal yang paling bagus. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini azan Syiah. Jangan bilang sama. Sama apa enggak? Ini saya peringati Maulid Nabi ini karena Syiah ada berani terang-terangan di backup, dijaga oleh aparat-aparat Indonesia. Di Istora Senayan Jakarta mengadakan peringatan terbunuhnya Sayyidina Hussein di Karbala, melukai badan, mukul-mukulin badan, dan maki-maki Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itu kerja mereka kalau melakukan itu. Sayyidina Muawiyah segala macam. Zaman Pak Harto nggak boleh itu Syiah. Zaman Pak Habibie nggak boleh, zaman Ibu Megawati nggak ada perayaan Syiah. Zaman sekarang baru aja 10 Muharram kemarin terang-terangan sudah bikin di Istora Senayan Jakarta. Kenapa saya sampaikan ini? Sumatera Utara tidak boleh. Ini ada kepala biro nih. Saya akan sampaikan juga sama Pak Gubernur, jangan dikasih orang Syiah mengadakan perayaan memaki-maki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.